Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan ajak saudara-saudara untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan menyelidiki, mempelajari tentang bagaimana saat Yesua itu dicobai. Nah, sebagai dasar saya akan ajak kita membuka kitab suci kita di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, demikian bunyinya Bapak Ibu. Dan setelah mengakhiri semua pencobaan, si Satan pergi daripadanya untuk waktu tertentu. Nah, saudara tahu bahwa kita lihat di pasal 4 ini ada sebuah kisah tentang Yesua yang dicobai oleh Satan. Ini kayaknya suaranya kurang besar deh. Tes 1, 2, 3. Oke. Jangan dirubah ya, udah biar segini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat tentang kisah Yesua dicobai. Saya pernah membahas tentang hal ini. Namun pagi ini saya tidak melihat tentang cobaan-cobaan apa saja. Tapi yang saya ingin ceritakan adalah bagaimana si Satan yang mencobai Yesua itu tidak berhasil, saudara. Dan di ayat ini jelas dikatakan Satan pergi daripadanya. Ya, perlu kita ketahui bahwa Satan itu kalau sudah melawan siapapun, manusia manapun, dia tidak pernah mau menyerah kalah. Hari ini kalah, besok aku harus menang. Ya, itu cara Satan, saudara-saudara. Jadi memang sangat jahat sekali ya kuasa kegelapan ini. Seperti waktu saya belum bertobat. Kalau orang belum bertobat kan, kalau berkelahi itu ada kalah ada menang. Nah, kalau kalah dia akan bilang ya hari ini kalah gak apa-apa, tapi besok kamu pasti mati. Nah, itu kuasa kegelapan seperti itu, saudara. Nah, Satan pun begitu, dia kalah dengan Yesua, dia ngerti tidak mungkin bisa menang melawan Yesua. Tetapi kali ini serangannya ditujukan kepada murid-muridnya Yesua, termasuk kita semua. Lalu dikatakan di situ si Satan pergi daripadanya untuk waktu tertentu. Waktu tertentunya kapan? Enggak jelas, saudara. Yang dimaksud di situ adalah dia mencari celah. Bagaimana dia bisa menginjakkan kakinya dalam kehidupan manusia. Saya akan berikan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Kalau saudara melihat bungkus makanan ini dibuat dari plastik yang kalau disobek itu susahnya luar biasa, saudara. Ya. Tetapi dari pabriknya itu sudah memberikan bantuan supaya makanan ini kalau dibuka itu mudah. Saudara lihat di ujung-ujungnya di atas itu ada cenggoaan kecil, ya, ada coakan kecil itu. Ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk membuka celah di mana plastik itu bisa dirobek dengan mudah. Tapi coba kalau nggak ada coakan di atas, saudara akan sulit untuk membukanya. Kecuali memakai pisau atau gunting. Tapi dengan adanya coakan di atas menjadi pembuka celah. Sekalipun dia kecil, tetapi dengan celah yang kecil itu kita dengan mudah dapat merobeknya. Nah, ini menjadi sebuah ilustrasi. Sebetulnya kalau di dalam diri kita itu terbentengi dengan utuh, tidak mudah setan atau energi negatif itu menyerang kita. Tetapi kalau kita membuka celah sekecil apapun,
dia akan masuk dan menguasai hidup kita. Nah, kita akan pelajari Bapak Ibu. Yang perlu kita pertanyakan adalah waktu seperti apakah di mana setan itu ngerti ada pintu gerbang yang terbuka. Seperti apakah di mana kuasa kegelapan bisa menguasai seluruh hidup kita. Yang pertama adalah di saat kita sedang mengalami kekecewaan. Di situ adalah merupakan celah bagi Satan untuk masuk dalam diri manusia. Setiap manusia pasti pernah mengalami kekecewaan. Orang bisa kecewa itu karena dia berharap sesuatu tetapi dia tidak kesampaian. Apa yang sudah diharapkan ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. Orang bisa kecewa, bisa marah, bisa dengki, bahkan bisa kepahitan. Dan di samping itu menjadi energi negatif, itu menjadi peluang bagi Satan untuk masuk. Bahkan kemarahan itu merupakan jembatan untuk bisa serangan santet itu menyerang kita. Orang bisa saja kecewa terhadap suami, bisa kecewa terhadap istri, bisa kecewa terhadap anak, atau mungkin orang bisa kecewa kepada kehilat tempat komunitas seperti ini. Ya, nah disitulah kita digiring untuk kita masuk dalam sebuah komunitas yang baru yang justru berenergi negatif. Misalnya orang terlibat pada perjudian, orang terlibat pada narkoba, orang terlibat pada komunitas yang sama-sama mengalami kekecewaan. Saudara mungkin masih ingat bagaimana Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, dia lari masuk ke dalam gua, yaitu gua Adulam. Betapa terkejutnya dia, karena ternyata di dalam gua itu ada sekitar 400-an orang yang punya kehidupan yang penuh kekecewaan, orang yang berenergi negatif. Namun demikian, justru orang-orang yang berenergi negatif itu bisa diubah oleh Daud sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Mereka bisa menghalau musuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berhati-hatilah saat hati kita sedang mengalami kekecewaan. Saya akan cerita satu kisah yang pernah dialami oleh kawan kita. Saya tidak perlu sebut namanya. Orang ini sebetulnya orang yang cukup kaya. Kenapa saya katakan kaya? Karena dia punya 2 rumah dan rumahnya pun itu tingkat cukup besar. Dia juga punya 3 mobil, saudara-saudara. Namun dia hidup jadi gembel, ya. Dia datang ke sini minta tolong sama saya. Dia bilang, Papi Lukas, saya mau minta tolong. Loh kenapa? Kok kamu jadi begini? Dia cerita bahwa dia betul-betul saat itu mengalami kekecewaan yang luar biasa. Lalu saya tanya, tujuanmu apa? Saya mau minta ongkos untuk pulang. Dan ternyata dia cerita, kenapa kok sampai seperti ini? Dia katakan, saya terjerat narkoba. Istrinya lari sama orang lain. Anak-anaknya jadi pemberontak. Tidak memiliki figur orang tua. Bagaimana punya figur orang tua? Sementara
yang disebut papa, yang harus melindungi, dia ada di dalam penjara. Sementara mamahnya lari sama orang lain. Jadi dia, anak-anak itu terkatong-katong, saudara-saudara. Dia bilang, saya nyesel. Ya nyesel terakhir. Ya biasanya kalau nyesel itu di bagian akhir, saudara-saudara. Semua terlambat, sudah rusak, berantakan. Kenapa sih seperti ini? Nah, ini awal mulanya, saudara. Dia buka celah. Maka saya katakan kalau kita membuka celah, hati-hati. Ya. Mulanya dia hanya curhat kepada temannya tentang beban dalam kerjaan. Ya namanya orang punya kerjaan tuh pasti ada masalah, ada beban. Tapi dia curhat pada orang yang salah. Ya, dia bilang saya itu betul-betul pusing dengan kerjaan yang saya tangani ini. Nah, karena teman-temannya itu bukan teman yang baik, dia memberi solusi. Solusinya begini, saya punya cara loh. Kalau masalah beban berat itu mah gampang. Aku punya obat ini katanya. Dikasihlah obat penenang katanya supaya pikiranmu jadi tenang. Dan ternyata itu adalah narkoba, saudara-saudara. Dari situ dia mulai kecanduan. Akhirnya yang tadinya dia cuma dikasih, ya mau nggak mau tidak bisa dong minta terus, dia harus beli. Semakin lama semakin kecanduan, dan untuk supaya uangnya itu tidak habis, dia jadi pengedar. Cilakanya lagi, waktu jadi pengedar dia ditangkap. Aduh, saudara-saudara, ngeri sekali. Setelah ditangkap, saudara bisa tahu itu uang dieret-eret enggak karu-karuan sampai habis sama sekali. Rumahnya dijual semua, mobilnya dijual semua, istrinya jengkel, marah-marah, ngamuk, ya. Akhirnya istrinya lari sama orang lain. Anak-anaknya juga berantakan. Semuanya serba terlambat. Hanya karena curhat. Sebetulnya curhat itu tidak salah, tetapi karena orang ini curhat pada orang yang salah, maka akibatnya jadi kacau, berantakan, saudara. Nah, itulah yang saya katakan setan punya kesempatan, yaitu saat hati manusia menjadi kecewa. Ketika setan itu melihat ada pintu gerbang manusia yang terbuka, dia segera masuk. Dia kuasai seluruh hidupnya. Dan bukannya bawa hasil yang baik, yang terjadi adalah kekacauan. Sekarang yang kedua, bagaimana setan bisa menguasai kita? Di celah yang apa? Yaitu saat kita memiliki kekuasaan dan merasa kita paling hebat. Nah, ini warning untuk orang-orang yang punya jabatan. Jabatan apapun di dunia ini, baik jabatan dalam dunia sekuler maupun jabatan dalam dunia kerohanian. Jadi ketika kita sudah merasa paling hebat, kita jadi meremehkan orang lain dan mencoba untuk memaksa orang lain untuk sama seperti kita. Nah, itu yang keliru. Kita hanya bisa menawarkan, ya, karena manusia itu memiliki kehendak bebas. Siapa yang membuka hati, dia yang akan mendapatkan berkat yang besar. Tapi kalau dia menutup hati, ya sudah, suruh bagaimana lagi. Ingat Bapak Ibu, kita ada di zaman akhir, kita harus waspada. Rabi Shaul atau Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di Korintus. Dia tulis di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, namun aku menggembleng tubuhku
dan memperhambanya, supaya jangan setelah berkhotbah kepada orang lain, aku sendiri dapat menjadi yang ditolak. Nah, di sini Paulus ini dia memperhatikan apa yang dia ajarkan. Karena dia sadar bahwa dia memegang satu jabatan untuk membawa jiwa-jiwa selamat atau binasa. Saya ngerti itu, saudara. Makanya di tahun 2000 saat saya ngerti tentang nama Bapa Yahweh, saya berani mengambil sikap apapun resikonya. Sekalipun pada masa itu belum ada satupun orang atau gembala atau pendeta yang berani secara terang-terangan atas nama organisasi sebuah gereja untuk memberitakan nama Yahweh. Belum ada. Dan di tahun itu saya memberanikan diri, saya sampaikan, dan saya nggak urusan orang mau lari atau tidak, itu nanti akan tiba waktunya mereka akan sadar bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ketika kita memiliki kekuasaan. Mungkin saudara bilang, oh saya aman, saya nggak punya kekuasaan. Siapa bilang? Saudara di rumah itu juga punya kekuasaan. Saudara bisa membimbing keluarga saudara. Namun kalau cara saudara membimbing itu salah, hati-hati, saudara bisa binasa. Keluarga saudara bisa berantakan. Saya juga pernah menghadapi orang-orang yang konseling kepada saya, yang kecewa terhadap orang tuanya, kecewa terhadap suaminya, karena orang tua dan suami itu ternyata dia melakukan tindakan yang otoriter. Dia bilang, saya sebetulnya mau kok dikasih tahu, tetapi karena tindakan kekerasan, kadangkala KDRT, ngapain saya ikutin orang itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disinilah berarti setan itu punya kesempatan untuk masuk. Sekali lagi, dia kalah dengan Yesua, tetapi belum tentu dia kalah dengan kita. Jadi kita mesti berhati-hati, saudara. Ingat, saat ini kita ada di penghujung dunia. Jangan sampai di penghujung dunia ini justru kita malah jauh dari Tuhan. Sekarang yang ketiga, bagaimana setan bisa menginjakkan kakinya dalam kehidupan manusia? Yaitu saat orang ada di dalam posisi terburuk. Hati-hati ketika orang dalam keadaan terburuk, saudara. Di batin kita itu banyak suara-suara. Dan bukan cuma posisi keterpurukan, tapi justru saat orang berkelimpahan. Orang hidup mapan itu jangan saudara pikir aman, belum tentu, saudara. Setan punya kesempatan dalam kenyamanan seseorang, orang menjadi sombong dan berkata, aku nggak butuh Tuhan. Saya kemarin membaca atau melihat tentang pernyataan dari Stephen Hawking. Mungkin saudara pernah dengar ya nama itu. Stephen Hawking itu orang bilang itu Einstein-nya zaman sekarang. Dia katakan, aku tidak butuh Tuhan. Aku bisa pandai itu karena usahaku sendiri. Aku tidak membutuhkan siapapun. Sekalipun dia cacat loh, saudara. Kalau saudara lihat Stephen Hawking itu duduknya di kursi roda. Tapi sombongnya minta ampun. Dia bilang tidak ada surga, tidak ada neraka. Yang penting jalani hidup ini. Setelah mati ya sudah selesai. Nah ini parah Bapak Ibu. Kepandaiannya, kesuksesannya menjadikan dia sombong. Faktanya dia mati, saudara. Dan Stephen Hawking ini termasuk orang yang saya sebutnya itu petingginya mesin CERN yang ada di Jenewa, di Swiss.
Kesombongannya membawa dia masuk dalam neraka. Begitu juga kita lihat tokoh-tokoh penting seperti Adolf Hitler dan juga tokoh-tokoh lain yang memiliki kekejaman yang luar biasa seperti Presiden Korea Utara. Itu orang-orang yang nggak tahu diri itu. Ya. Makanya hati-hati saat saudara ada dalam keterpurukan atau dalam kelimpahan rohani, kita mesti berhati-hati, saudara. Dalam keterpurukan, sementara saudara melihat teman-teman saudara hidupnya nyaman dan kaya, saudara juga bisa terjebak menghakimi mereka. Katanya kasih, saya hidup dalam penderitaan seperti ini kok tidak peduli. Itu bullshit semua itu. Nah, akhirnya menghakimi orang lain. Dia tidak sadar bahwa tiap-tiap manusia itu sebetulnya memiliki beban, tantangan hidup masing-masing. Tapi karena kita sudah menghakimi, kita merasa seolah-olah aku ini korban. Aku itu menjadi manusia yang diperlakukan tidak adil oleh dunia, oleh Tuhan bahkan. Kalau saya cerita seperti ini, saya jadi ingat kisahnya Iyob, saudara-saudara. Iyob itu di tengah-tengah keterpurukannya dia menghujat Tuhan. Bahkan di salah satu ayatnya dia katakan, aku lebih benar dari Elohim. Wow, luar biasa bukan? Sampai membuat pernyataan yang seperti itu. Makanya saya katakan berhati-hatilah saat saudara ada dalam posisi terpuruk. Padahal sekalipun terpuruk, tetapi kalau pikiran positif, maka keterpurukan itu hanya bertahan sementara. Contohnya gampang, Yusuf, saudara. Yusuf itu kan selalu hidupnya sepertinya bersahabat terus dengan bencana, bersahabat terus dengan penderitaan. Bahkan dia bisa kecewa dengan Tuhan karena dia mempertahankan kebenaran, dia mempertahankan kekudusan. Tetapi yang terjadi dia malah dipenjara. Tetapi pikiran Yusuf, dia tidak berubah. Ketidakberubahan dan selalu ada dalam pola pikir yang positif membawa Yusuf diangkat tinggi oleh Bapa Yahweh menjadi wakilnya Firaun, saudara. Nah, disinilah Yusuf artinya tidak memberikan izin, tidak memberi tempat untuk setan berpijak dalam hidupnya. Sekarang kita akan lihat yang keempat. Saat emosi sedang diaduk-aduk, karena hinaan, karena caci makian, karena dihujat orang, karena fitnah, hati-hati. Itu pintu gerbang saudara sedang terbuka. Kebanyakan orang ketika dihina, wah dia bisa berkata, aku bisa menghina kamu lebih jahat dari apa yang kau ucapkan. Itu sebetulnya sebuah kesalahan besar. Kalau kita ngerti dunia alam supranatural, saat orang menghina kita, saat orang mencaci maki kita, saat orang menghujat atau memfitnah kita, milikilah senjata ampuh dengan berkata, emang gua pikirin. Senjata inilah yang akan membawa kita ada dalam posisi yang stabil. Sebetulnya kalau dia ngerti, inilah kesempatan yang paling indah, kesempatan yang paling baik untuk kita menubuatkan sesuatu yang besar bagi diri kita sendiri. Kalau saya sih berpikir begini ya Bapak Ibu, kalau orang merendahkan kita, artinya posisi kita ada di atas orang itu. Betul gak kira-kira? Kalau memang posisi kita sudah ada di tempat yang rendah, orang gak bisa lagi merendahkan kita. Tapi karena posisi kita lebih tinggi dari orang itu,
maka orang itu berusaha untuk menurunkan posisi kita. Dan jangan pernah kita mau berubah. Saya terus belajar, saya minta Tuhan beri saya kemampuan, dan puji Bapa Yahweh, sampai hari ini hati saya sudah kebal, saudara. Dan saya minta supaya kekebalan ini semakin kuat, semakin kuat. Sehingga hinaan, caci makian, seperti apapun nggak akan bisa kerasa di hati. Nah, itu artinya kebal. Tapi kadangkala kita sering melihat ada orang yang baru disentil sedikit saja, marahnya luar biasa. Bahkan belum disentil, contohlah, misalnya saya menyampaikan firman Tuhan seperti pagi ini. Saya menyampaikan ini kan saya nggak ngerti masalah saudara, betul nggak? Apakah saya tanya, si A itu masalahnya apa, si B masalahnya apa? Saya nggak pernah tanya. Saya menyampaikan ya saya sampaikan saja. Siapapun yang ketegur firman, ya bertobat saja, kan begitu. Tapi ada juga orang yang bilang, wah itu nyindir saya. Untuk apa saya ada di Kehilat ini, lebih baik saya keluar. Aku tersinggung, aku tidak suka dengan ucapannya. Nah, ini kan bahaya, saudara. Tapi orang yang seperti itu harusnya dia sikapi, terima kasih Tuhan engkau tegur saya melalui dia. Nah, ini baru benar, saudara. Sehingga tidak memberi kesempatan untuk setan menginjakkan kaki dalam keeksistensian hidup kita. Sekarang yang kelima. Saat kita sedang sendirian dalam beban. Nah, ini saya kasih warning. Berhati-hatilah, ada banyak suara yang datang pada diri kita. Ada suara-suara yang baik, tetapi ada juga suara-suara yang tidak baik. Jadi saat kita sendirian dan dalam beban yang berat, hati-hati, saudara. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa kuat? Gampang, tutup mulut dan tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan pelan-pelan. Katakan, Roh Kudus tolong saya. Ingat Bapak Ibu, kita hidup di zaman Roh Kudus. Roh Kudus itu punya jabatan, punya gelar sebagai penolong kita. Jadi saat kita ada dalam posisi sendirian, entah kita di kamar, entah kita sedang nyupir sendiri, ingat pikiran kita itu menjadi ajang untuk dialog, suara-suara asing maupun suara dari hati kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus punya kemampuan untuk mendeteksi, oh ini suara negatif nih, abaikan, segera ganti pandangan. Mungkin saudara sedang nyetir, bayangkan, terima kasih Tuhan, kekayaanku bertambah-tambah. Bisa seperti itu. Terima kasih Tuhan, aku punya keluarga yang bahagia. Bisa seperti itu. Terima kasih Tuhan, usahaku maju. Bisa seperti itu. Akan jauh lebih baik daripada kita mengizinkan pikiran kita mengembara kemana-mana. Bahkan bukan cuma seperti itu, kita dalam posisi seperti ibadah, seperti pagi ini juga, bisa nggak pikiran mengembara? Bisa. Tubuhnya aja di sini, pikirannya kemana-mana. Ini bahaya loh saudara. Karena kita ini sekarang sedang berusaha untuk direbut oleh kuasa kegelapan supaya kita bisa keluar dalam komunitas. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang yang keenam. Saat ada kesempatan untuk berbuat curang. Nah, kalau ada kesempatan untuk berbuat curang, pertanyaannya, apakah kita akan memanfaatkan kesempatan itu lalu kita berpikir, dasarnya nggak ada orang yang tahu ini? Betul, orang tidak tahu. Tetapi ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita. Dan saudara harus tahu bahwa
Setiap langkah-langkah hidup kita itu ada rekam jejaknya, saudara. Saudara, mainan komputer pun ada rekam jejak. Sekarang muncul program untuk melacak sikap kita saat kita main komputer. Jadi dengan program itu kita bisa tahu, oh saya hari ini ngapain, ada rekam jejaknya. Oleh karena itu, kalau dunia maya saja bisa bicara tentang rekam jejak, apalagi dalam konsep iman kita. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan manusia akan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Bagaimana mereka bisa menghakimi? Karena ada rekam jejak dalam perjalanan hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa saya katakan orang yang sudah menerima Bapa Yahweh harus dibaptis pembaharuan? Itu termasuk rekam jejak. Karena setan kelak di kursi pengadilan Tuhan akan berkata, ini milik saya loh Tuhan. Karena orang itu dulu dibaptis, dimeterai atas nama saya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita memberi celah sekecil apapun. Sekarang kita lihat yang ke-7. Setan bisa menginjakkan kaki yang merupakan kesempatan yang terbaik untuk menghancurkan kita, yaitu saat kita tidak berurusan dengan kerohanian dan hati kita tenang-tenang saja. Nah ini yang bahaya, saudara. Hati yang tenang, hati yang dipikir damai sejahtera, ternyata membawa kita ke dalam maut yang kekal. Saya berulang kali mengingatkan, jika dalam 1 minggu saudara tidak ibadah, ini yang ada di Magelang ya tentu saja, karena Magelang kan dekat. Jika dalam 1 minggu saudara tidak ibadah, dan hatimu tetap tenang, sebetulnya engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Kenapa begitu? Karena kalau engkau merasakan bahwa hidupmu itu hanya bergantung dengan Dia, jangankan kok 1 minggu saudara, 3 hari kita tidak berurusan dengan dunia kerohanian saja, hati terasa gelisahnya luar biasa, enggak nyaman. Tapi kalau sampai berhari-hari saudara tenang saja, bertahun-tahun saudara tenang saja, berarti Anda ada dalam posisi yang sangat berbahaya. Kita bersyukur adanya streaming. Tetapi saya menghimbau kepada saudara sekalian, selama kita bisa datang, datanglah ibadah. Streaming itu bisa dilakukan ketika kita sakit, ketika kita ada di jarak yang jauh. Streaming itu sangat baik. Tetapi selama kita punya kesempatan untuk datang, datanglah. Karena nilai orang ibadah streaming dengan orang yang kumpul seperti ini, jelas yang kumpul seperti ini punya nilai plus lebih dari yang lain. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai saudara berkata, ya yang penting kan ibadah. Oke, sekarang saya bikin sebuah peraturan. Peraturannya begini, terhitung mulai minggu depan kita tidak ada ibadah, streaming semuanya. Yang tepuk tangan siapa kira-kira? Satan saudara. Hore. Kenapa? Karena Satan itu berusaha melibas orang ibadah. Nah dengan dalih kerohanian, ya udah streaming kan it's okay, no problem. Betul, no problem. Kalau jaraknya jauh, kalau engkau sedang sakit itu efektif. Tapi kalau sudah kita punya kesempatan dan tidak mau, itu yang berbahaya. Setan punya kesempatan untuk menginjakkan kaki dalam hidup kita. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu.
Sekali lagi saya menghimbau, jangan sampai kalimat ya yang penting streaming kan juga sah, boleh saya bilang, tapi kesempatan itu hanya bisa dilakukan ketika saudara sakit atau ketika saudara berada di tempat yang jauh, itu sangat efektif. Tapi selama saudara bisa ibadah, beribadahlah. Coba saudara renungkan berapa banyak gereja-gereja yang dibakar. Gereja-gereja yang ngurus izin begitu sulit mendapatkannya. Kenapa sih? Karena Satan tidak mau orang kumpul seperti ini. Nah kita ini kumpul, saudara bahkan mau bawa kitab suci segede apapun, nggak ada masalah kok. Tapi kalau kesempatan ini tidak saudara gunakan, nyesel saudara. Kita kumpul seperti ini kan latihan. Nanti di Samayem kan kita sama-sama kumpul juga, betul nggak Bapak Ibu? Karena kita tidak ada aktivitas seksual sama sekali di sono. Karena kitab suci mengatakan kita hidup seperti malaikat. Yang ada hanyalah pemujaan, memuliakan Bapa Yahweh. Saya mendengar ada banyak orang-orang yang mendapatkan penglihatan. Bagaimana saat di Samayim orang memuji Tuhan, mulutnya mengeluarkan cahaya yang indah. Suasana di Samayim itu begitu menyejukkan, membuat hati itu sukacita. Nah ini latihannya di sini saudara. Kita latihan untuk memuji Tuhan. Tapi saudara berkata, udahlah saya ibadah streaming saja, it's okay. Enggak masalah. Tapi dengan dua kategori tadi, ya Bapak Ibu. Sekali lagi, saat kita tidak berurusan dengan kerohanian dan hati kita tenang saja, itu artinya kita sedang bermasalah. Sekarang yang ke-8. Bagaimanakah setan bisa menginjakkan kaki dalam kehidupan kita? Yaitu saat kita terjebak dalam pergunjingan gosip. Tanpa tahu fakta akan menimbulkan kebencian, kepahitan, jurang pemisah, bahkan adanya ketidaknyamanan. Coba saja misalnya saya cerita kepada istri saya misalnya, saya bilang, Mami tahu nggak kalau si A si B ini ternyata begini-begini. Pasti istri saya kalau melihat orang itu yang tadinya sukacita jadi nggak nyaman. Betul nggak Bapak Ibu? Dan saya adalah pencipta ketidaknyamanan itu. Nah ini yang harus kita pahami. Kenapa begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan? Dengan mudahnya kecewa lalu dia kumpul. Biasanya kumpulnya dengan orang-orang yang sama-sama kecewa. Tadinya bermusuhan saat ada di dalam kehilat. Tetapi begitu dia keluar, dia kumpul dengan orang yang tadinya bermusuhan jadi sahabat karena spiritnya itu sama. Hati-hati Bapak Ibu. Kita yang harus selalu menjaga pikiran dan hati agar kita tidak terjebak. Sekarang yang berikutnya, peperangan roh masih berlangsung. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Di dalam kitab Efesus 6 ayat 12 dengan jelas di sana dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, namun penguasa-penguasa di udara yang berusaha untuk melibas kehidupan kita. Kita harus berhati-hati. Jangan izinkan Satan menginjakkan kaki dalam kehidupan kita. Mereka sedang mengerahkan kekuatannya yang paling akhir karena dia tahu waktunya sudah hampir habis dan dia tidak mendapat kesempatan pengampunan. Jadi ya sudahlah, aku sudah nggak diampuni, udah saya tak jadi penyesat sekalian. Itulah Satan, saudara. Dia coba untuk menghancurkan manusia. Makanya dia menyerang Yesua, menang atau kalah? Kalah. Ya kalau kalah ya sudah. Dia tidak mungkin melawan Yesua lagi. Dia tahu siapa itu Yesua. Jadi yang dia lawan adalah
kita berhati-hatilah, karena di zaman akhir ini jangan sampai kita jatuh dan kita binasa. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Saya menyadari bahwa kuasa Satan berusaha untuk menghancur luluhkan orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang Kau kasihi, sehingga diseret dan dihancurkan. Oleh karena itu, meteraikan firman ini di dalam hati kami, sehingga kami menjadi semakin lebih dekat dengan Engkau. Sehingga seperti kata firman-Mu, saat Sang Mesias itu datang, kami didapati memiliki iman yang semakin kuat. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Purim Anak pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 9 pagi di Kehilat menggunakan dress code baju pesta. Ada perjamuan kasih. Anak-anak diharapkan bisa membawa makanan kecil seharga Rp10.000. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, pada hari Senin 22 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Hidup dalam Kebenaran Yahweh. Dilanjut dengan mazah pembuka pada hari Selasa 23 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Daging dan Darah Hamasiah, Jaminan Hidup Kekal. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertemuan Shalom. ini Berjumpa sampai pada akhir. dalam Aleph Tau. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapa ufaruk atapa saleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne khaufriat patka ufri fahem teka syekar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum syartika, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarech
Spirit come, give Sahabat Shalom Bapak Ibu, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Tiada terukur. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.